berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, tidak tepatnya itu. Jadi, walaupun tengah kota kan masyarakat tahunya di situ. Kalau sekarang istilahnya ditutup, jadi buang sampahnya masyarakat yang udah itu kemana-mana. TPI Cikesik dan TPI Sumut. Kalau secara aset infrastruktur itu milik provinsi, pengelolaan itu masih dikerjasamakan dengan pemerintah daerah kabupaten. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Lela Rahma. Sari berita penting, masyarakat Kabupaten Lebak mengeluhkan penutupan 2 TPS di pusat kota Rangkas Bitung tanpa adanya TPS pengganti. 7 tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan. Berikut berita selengkapnya. Masyarakat masih berbondong-bondong membuang sampah di 2 TPS di tengah kota Rangkas Bitung yang ditutup meskipun dijaga oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak. Masyarakat mengeluhkan penutupan TPS tersebut tanpa adanya TPS pengganti. Berikut laporan Jaliah Winarti. Kalau awal-awalnya ya banyak, jadi masyarakat hanya menganggap ini angin lalu lah gitu lah. Jadi nggak mau baca atau apa gitu, taunya iklan atau apa gitu. Sudah 15 hari Saifuddin, staf Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Lebak berjaga di lokasi bekas tempat pembuangan sementara TPS Sampah Jembatan 2 Kota Rangkas Bitung. Sejak TPS tersebut resmi ditutup pada 26 Mei 2025 oleh DLH Lebak. Saifuddin bersama 2 petugas lainnya secara bergiliran bertugas untuk mengawasi agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di lokasi tersebut. Menurut Saifuddin, pada hari-hari awal penutupan masih banyak warga yang tetap membuang sampah di lokasi ex-TPS. Kebanyakan beralasan tidak mengetahui adanya larangan meski baliho besar berisi imbauan dan larangan telah dipasang oleh pihak DLH. Ia juga mengaku pernah menghadapi warga yang bersikeras tetap ingin membuang sampah meskipun telah diberi penjelasan oleh petugas. Malah yang tanggal 26 itu semua orang berbondong-bondong gitu karena udah biasa mereka itu kalau pagi ya bawa sampah, bawa plastik, bawa karung yang dari pasar kan di sini semua. Pertamanya mah protes semuanya, oh jauh lebih baik saya buang ke sungai katanya. Ngapain jauh-jauh nih? Saya bilang, Bu, Pak, ini mah tempat sampah ditutup karena mau dibangun buat kebaikan kita juga, bukan untuk pembangunan karena mau dirapihin. Penutupan 2 TPS di pusat kota yaitu TPS Jembatan 2 dan TPS Jembatan Keong di Jalan Iko Jatmiko menuai beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa warga menyayangkan keputusan tersebut karena belum adanya TPS pengganti di lokasi yang mudah dijangkau. Iwan, warga Cibadak yang biasanya membuang sampah di TPS Jembatan 2 mengaku khawatir jika tidak ada solusi pengganti, masyarakat justru akan mencari jalan pintas dengan membuang sampah sembarangan termasuk ke sungai. Iya, tidak tepatnya itu. Jadi, walaupun tengah kota kan masyarakat tahunya di situ. Kalau sekarang istilahnya ditutup, jadi buang sampahnya masyarakat yang udah itu kemana-mana. Kalau jauh jadi males kan gitu, buangnya kemana-mana. Nanti lama-lama orang males sekarang udah ditutup, terus sekarang dijagain ya, sebelum jembatan dibuang ke sungai. Adapun bekas lokasi TPS Jembatan 2 dan Jembatan Keong rencananya akan dijadikan ruang terbuka hijau atau taman kota.
Saat ini DLH Kabupaten Lebak sedang menyusun desain untuk merealisasikan perubahan fungsi tersebut. Dari Lebak, Jalia Winarti, RRI Banten melaporkan. 7 tempat pelelangan ikan atau TPI di Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan. Kerusakan TPI itu berimbas terhadap produksi ikan tangkap di Pandeglang. Dehdi Fahrensyah melaporkan. Karena kita kan lagi inventarisir data yang kita terima dari mulai produksi maupun dari data penerimaan para pengelola TPI. Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang menyebut sebanyak 7 tempat pelelangan ikan atau TPI mengalami kerusakan, yang mana 6 diantaranya dinilai perlu dilakukan rehabilitasi total. Kepala Dinas Perikanan Pandeglang Uun Junandar menyebut 7 TPI yang rusak itu meliputi TPI Sukanegara di Carita, TPI 1 Labuan, TPI 2 Labuan, TPI Panimbang, TPI Sidamukti, TPI Cikesik, dan TPI Sumur. Dia mengaku kerusakan TPI itu sudah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten untuk diusulkan dilakukan perbaikan. Namun hingga kini belum ada titik terang. Menurut Uun, kerusakan sarana prasarana di 7 TPI itu berpengaruh terhadap produksi ikan di Pandeglang. Dia menyebut terjadi penurunan produksi tangkapan ikan dalam beberapa tahun terakhir, meski Uun tidak menyebut secara rinci data penurunan tersebut. Yang pertama itu TPI Sukanegara Carita, yang kedua TPI 1 Labuan, TPI 2 Labuan, kemudian TPI Panimbang, TPI Sidamukti, TPI Cikesik, dan TPI Sumur. Kalau secara aset infrastruktur itu milik provinsi, pengelolaan itu masih dikerjasamakan dengan pemerintah daerah kabupaten. Ia berharap usulan itu dapat terrealisasi pada tahun ini. Hal itu diharapkannya selain membuat nyaman para nelayan maupun para pelelang, juga dapat berpengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD bagi Pandeglang. Kepala DKP Provinsi Banten Eli Susianti mengungkapkan, perbaikan akan dilakukan secara bertahap, mengingat DKP Banten mempunyai pekerjaan rumah untuk merawat 18 TPI. Saat ini DKP Banten sedang fokus mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan terlebih dahulu yang berada di TPI Binuangan Lebak, Cikesik Pandeglang, dan Cituis, Kabupaten Tangerang. Dari 18 ini, berdasarkan kajian, itu hanya ada sekitar 7 yang bisa kemudian dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan perikanan. Selebihnya hanya akan dijadikan sebagai sentra nelayan. Nah, terhadap itu semua, kita sudah memulai melakukan revitalisasi. Memang belum besar, kita masih fokus di Binuangan, Cikesik, Cituis. Yang lain, selebihnya itu ya kita perbaikan sedikit-sedikit. Dari Pandeglang, Banten, Dendi Fahrensyah melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang akan menggelar 3 kegiatan penting dalam kalender pendidikan mulai tanggal 10 Juni 2025. Berikut Lucy Astari melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Serang menggelar serangkaian kegiatan penting dalam kalender pendidikan yang dimulai tanggal 10 Juni 2025. Dengan dimulainya pelaksanaan penilaian akhir tahun atau PAT untuk seluruh jenjang SD, kegiatan ini akan berlanjut dengan kompetisi tingkat kota seperti O2SN, OSN, dan FLS2N, hingga puncaknya pada pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Kepala Bidang Pembinaan SD Dindikbud Kota Serang, Ahmad Supi, menjelaskan bahwa PAT akan menjadi momen evaluasi capaian belajar siswa selama 1 tahun ajaran. Setelah PAT, Dindikbud akan menggelar ajang-ajang pengembangan minat dan bakat siswa yang tergabung dalam 3 agenda besar. Di antaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN, Olimpiade Sains Nasional atau OSN, dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N. Ketiganya akan dilaksanakan serentak pada tanggal 16 Juni 2025. Ajang A2SN ini akan menampilkan kompetisi atletik, renang, dan cabang olahraga dasar lainnya bagi siswa SD. Sementara OSN akan menguji kemampuan siswa di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di sisi lain, untuk FLS2N akan menjadi wadah bagi siswa dalam mengekspresikan diri melalui seni tari, vokal, gambar bercerita, serta cipta dan baca puisi. Kan sekarang sudah mulai padat nih agendanya. Tadi saya sampaikan tanggal 10 kita sudah mulai PAT, penilaian akhir tahun. Nanti di tanggal 16 juga kita akan melaksanakan kegiatan O2SN, OSN, dan juga FLS3N. Nanti di tanggal 23 menyusul kita akan juga melaksanakan kegiatan SPMB.
Rangkaian kegiatan pendidikan ini ditutup pada 23 Juni 2025 dengan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan murid baru yang menjadi program kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan. Wali Kota Tangerang Syahrudin mengatakan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB yang dibayarkan masyarakat akan dikembalikan ke daerah untuk membiayai pembangunan dan program yang pro rakyat. Hal tersebut dikatakan Syahrudin melalui sosialisasi pemungutan opsen pajak PKB dan BBNKB yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Adapun target pendapatan kedua pajak tersebut adalah 387 miliar rupiah untuk opsen PKB dan 287 miliar rupiah untuk BBNKB. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Syahrudin berharap kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dapat terus meningkat. Sebanyak 50 personel Satlantas Polres Kota Cilegon diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas selama libur Lebaran Idul Adha. Berikut Rohmanuddin melaporkan. Ya, terkait masalah libur panjang tentunya kita sudah menyiapkan beberapa langkah. Salah satunya kita menyiagakan personel kita di tempat wisata. Yang pertama di Anyer. Sebanyak 50 personel Satlantas Polres Cilegon diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas menuju wisata Anyer dan Cinangka, kata Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya Sugiharto pada RRI melalui sambungan seluler. AKP Mulya menyampaikan berdasarkan hasil pantauan arus lalu lintas menuju lokasi wisata Anyer Cinangka sejak Sabtu 7 Juni hingga Senin 9 Juli 2025 ini tidak terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang signifikan. AKP Mulya mencatat peningkatan hanya terjadi sekitar 50% dibandingkan dengan hari biasanya. Hal itu terjadi adanya okupansi atau kunjungan wisatawan ke sejumlah hotel di Anyer Cinangka. Kalau untuk peningkatan masih landai ya, tapi memang terpantau dari arah Lampung kendaraan-kendaraan kecil yang kami lihat memang yang berlibur mungkin dari arah Lampung ke arah pantai wisata Anyer. Semua kendaraan kecil. Adapun arus kendaraan di Pelabuhan Merak, AKP Mulya menyampaikan peningkatan terjadi di arah Lampung menuju ke arah Anyer Cinangka. Sedangkan dari arah Jawa ke Sumatera masih terpantau ramai lancar. Meski demikian, AKP Mulya menyatakan pihaknya tetap menyiagakan puluhan personil Satlantas Polres Cilegon untuk mengamankan dan memperlancar arus kendaraan menuju sejumlah lokasi wisata yang ada di Banten. Dalam kesempatan itu, AKP Mulya mengimbau kepada masyarakat yang akan menikmati waktu libur Lebaran Idul Adha agar tetap menjaga barang bawaan masing-masing serta mengikuti arahan petugas di lapangan untuk keamanan dan kelancaran berlalu lintas. Dan tetap mematuhi aturan lalu lintas serta arahan petugas kami di lapangan, karena dengan kerjasama antara masyarakat dan petugas ini akan terselenggara dengan baik dan juga menciptakan Kamseltipkar Lantas di lapangan. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Muhammad Reza Pahlevi harus puas sebagai runner-up usai dikalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho Seung Jae dengan skor 21-18, 19-21, dan 12-21 dalam laga final Open 2025 Minggu 8 Juni 2025. Kekalahan selama 63 menit di Istora Senayan ini tak mengurangi prestasi gemilang mereka sebagai finalis turnamen BWF Super 1000 pertama. Sabar mengaku turnamen ini menjadi pengalaman berharga, apalagi disaksikan 7.000 penonton di Istora menjadi penyemangat tersendiri bagi dirinya. Korea Selatan sukses membawa pulang 2 gelar melalui tunggal putri An Se-yong dan ganda putra Kim Seo. Sementara Denmark, Cina, dan Prancis masing-masing menyumbang 1 gelar. Sekian warta berita saat ini. Masyarakat Kabupaten Lebak mengeluhkan penutupan 2 TPS di pusat kota Rangkas Bitung tanpa adanya TPS pengganti. 7 tempat pelelangan ikan di Kabupaten Pandeglang mengalami kerusakan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.